belajar dari seorang anak. Mungkin banyak pembicara tidak akan menyelidiki ini. Saya agak tergelitik sedikit. Jadi kadang-kadang saya tidak mau bertengkar atau berdebat dengan orang-orang yang anakku bu, gak ada yang jaga, bapaknya main catur. Tapi hari ini saya mengatakan kepada ibu-ibu, anaknya adalah alasan untuk dia datang kepada Tuhan. Sekalipun Imam Eli mengatakan kau berhenti dari mabukmu, karena Imam Eli mengatakan dia mabuk. Dia berbicara dalam hatinya karena tidak keluar suaranya. Ini membuktikan bahwa anaknya ada alasan untuk mencari Tuhan. Wanita katakan amin. Kalau engkau bermasalah dengan anakmu, cari Tuhan. Gak ada yang aman, puji Tuhan. Iya. Wanita itu punya kekuatan, tapi dia harus bersyukur. Firman Tuhan berkata dengan penuh hati dia bersyukur di hadapan Tuhan dengan menangis. Dicaci maki oleh Imam Eli terserah, mengata-ngatai dia bangun terserah. Tapi dia tahu Tuhan, jika Engkau memberikan aku seorang anak, aku akan memberikannya kepadamu. Itulah Samuel yang dikenal sampai akhir hidupnya memberikan pembaharuan di bangsa itu. Tapi kadang-kadang wanita zaman now punya alasan, wanita anakku. Saya mau katakan, lakukan bagianmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk menjaga semuanya. Jadi semuanya terkendali. Amin. 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 Jangan terpesona kecantikanku. Haleluya. Iya. Jadi jangan alasan, oh aku banyak masalah sehingga aku tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Aku banyak masalah sehingga aku tidak bisa berdoa. Anakku 7. Bapak Ibu, saya mengatakan saya butuh anak lagi karena gak dikasih Tuhan. Apalagi laki-laki ya kan? Hah, iya, masih pengen nambah, tapi apa mau dibuat? Tuhan berencana lain. Iya. Oke. Nah, yang kedua kita belajar dari Rut. Kalau saya katakan Rut itu banyak yang senyum-senyum itu. Oke, kita akan buka kisahnya Rut. Ada di Rut pasal yang pertama ayat 15 sampai 17. Karena tidak akan kita kupas semuanya, waktunya habis. Rut pasal 1. Bisa, Kak? Iya, udah keluar dia. Mulai Rut pasal 1 ayat 15. Dari atas nggak bisa. Nggak bisa saya baca karena udah. Iya, 2, 3 ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Next. Tetapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Satu lagi. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu pun memisahkan aku dari engkau selain daripada mau. Hubungan antara Rut dengan Naomi itu adalah menantu dan mertua dengan suku bangsa yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda. Nah, halo Bapak Ibu, Ibu-ibu, kebanyakan saya menemukan mak-mak muda cerai dengan suaminya adalah karena ulah dari mertuanya. Bertobat para mertua. Ketawa kelepasan. Itu baru calon mertua itu. Dia mengalami mungkin dari mertuanya.
Oh ya, iya, saya setelah bulan September kemarin mengurusi KTP anak, dia udah 17 tahun harus punya KTP. Waduh, 17 tahun, berarti secara hukum udah sah, bisa memilih ya kan? Dan laki-laki pun udah mulai tanda-tandanya. Berarti saya harus mempersiapkan diri juga jadi mertua. Saya mau kasih tahu Pak Ibu, Ruth dan Naomi tidak saling mengenal sebelumnya, dan Kliwon dan Mahlon menikahi mereka. Saya mau kasih tahu, renungkan baik-baik. Kenapa Ruth bisa sampai ngotot mengikuti mertuanya? Berarti ada daya tarik dari seorang Naomi yang sudah janda dan tak mungkin lagi dia akan menikah, mau melahirkan anak, memberikannya lagi kepada Ruth untuk menjadi suaminya. Itu mustahil secara pikiran dan secara logika, betul. Tapi dia bilang, seorang Ruth, saya mau mengikuti engkau ibu mertua kemanapun engkau, Tuhanmu lah Tuhanku, dan di mana engkau mati, disitulah aku mati. Sampai nama seorang Ruth terdaftar di dalam sisilah kelahiran Tuhan Yesus. Coba bayangkan, perjuangan iman daripada seorang Ruth itu tidak mudah. Harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan daerahnya, dan harus mengikuti mertuanya yang asal usulnya belum diketahui sebelumnya. Berarti ada pikat dari seorang mertua yang luar biasa kepada keturunannya. Amin. Mari ibu-ibu yang sudah jadi mertua atau calon-calon jadi mertua, bersikaplah seperti Naomi sampai lengket seperti perangko, dan sisilah nama Tuhan Yesus, dicantumkan nama. Kalau kita lihat di sisilah Tuhan Yesus di Matius pasal yang pertama, ini bukan hal yang mudah. Saya mengalami dengan mertua ya, mertua saya dengan suku bangsa yang berbeda, dengan agama yang berbeda. Tapi puji Tuhan, memang saya banyak melakukan kesalahan, betul. Tapi tahun 2015 ibu mertuaku sudah dibaptis, tapi itu tidak lepas dari doa kami. Perjuangan kami, seorang menantu datang ke rumah mertua yang biasanya pelayanan, mau berdoa makan aja nggak bisa. Kita nggak usah doa sayang, hati aja makan, Tapi kekuatan seorang Naomi, kekuatan seorang Ruth membuktikan bahwa dalam sisilah ini lahir Tuhan Yesus. Ada rencana Allah ketika engkau mau, ada rencana Allah ketika engkau menerima menantumu. Biarkan dia bahagia dengan kesengsaraannya, ya, jangan campuri urusannya. Ada di Facebook saya dengan dia, saya tonton, dia bilang gini, kau mertua kalau datang ke rumah menantumu atau anakmu, kalau piringnya kotor jangan tegur, kalau berantakan piringnya pecah jangan usir, atau jangan campur tangan, biarkan dia, karena itulah pilihan. Biarkan dia bahagia dengan kesengsaraan. Ini udah menentunya mau cerai-cerai kan, mau mendahului Tuhan namanya itu. Tapi di sini nggak ada, puji Tuhan ya. Saya hanya ingin mempersiapkan kaum ibu-ibu yang akan menghadapi menantu yang akan sebentar lagi. Amin. Coba angkat dulu ya, calon-calon mertua yang mau belajar ya, calon-calon mertua yang mau belajar. Iya, anakmu walaupun darah dagingmu, relakan dia bahagia dengan pasangannya, izinkan dia bertengkar dengan pasangannya, bergula sekalipun, bulak-bulak belakangin aja. Amin. Doakan mereka, Tuhan, campur tangan dengan keluarga anakku, jangan sampai mereka terpisah. Ini ceraikanlah itu, tak benar itu. Waduh, bertobat, karena apa yang sudah dipertentukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan mendahului Allah. Mak zaman now itu. Oke, kita akan beralih ke Esther.
Ratu Esther yang sudah mengerti pasti tersenyum. Yuk, Esther pasal 4 ayat 15 sampai 16. Karena nggak boleh lama-lama, saya sedikit aja merenungkan firman Tuhan ini. Bisa kakak? Iya. 2-3 ya. Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Lanjut. Pergilah, kumpulkanlah seluruh orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktunya malam, baik waktunya siang. Aku beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Iya, saya jelaskan. Esther ini adalah seorang ratu, di mana dia dipilih oleh raja untuk menggantikan Ratu Wasti yang tidak patuh kepada raja. Nah, Esther ini secara pengangkatannya mendapat kasih sayang yang penuh, ya, mendapat kasih sayang raja yang penuh. Artinya dia punya power dong, punya kebanggaan, kesayangan raja, ya kan? Iya. Tapi ketika dia mendengar dari ayah angkatnya Mordekai ada ancaman, kalaupun ini terjadi, mungkin hanya engkau karena berada di istana itu yang akan selamat. Kami semua, keluargamu, termasuk aku ini, bapak angkatmu, akan mati, kata Mordekai kepadanya. Nah, dengan itu dia pilu, tetapi dia tidak membanggakan apanya, kehebatannya atau kekuasaannya, langsung menghadap raja. Pak Raja, hormat, saya adalah ratu kesayangan bapak, hari ini melapor. Dia tidak mengatakan itu. Dia tahu dia kesayangan raja, dia tahu dia bisa berbuat apapun. Ketika dia mendekati raja, apa dia katakan? Setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Apa yang kau inginkan, Ratu Esther? Dia tertunduk sujud di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, alasan dia berpuasa 3 hari 3 malam, dia beserta seluruh orang yang di Susan, beserta seluruh dayang-dayangnya, dia kerahkan tenaganya untuk mencari nama Tuhan, supaya ketika dia menghadap nama Tuhan, menghadap sang raja, dia dapat beroleh kasih karunia. Saya mau katakan, masalah keselamatan bangsanya menjadi alasannya Esther untuk datang kepada Tuhan dan tertunduk sujud sampai dia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam, sampai dia melepaskan keinginan makannya hanya untuk mengundang hadirat Tuhan, supaya ketika dia menghadap raja, dia mendapatkan belas kasihan seperti sebelumnya. Halo ibu-ibu, wanita cantik, sebenarnya engkau telah cantik dari awal engkau diciptakan. Saya tidak terlalu suka ini sebenarnya dikatakan cantik. Ini semua yang saya pakai palsu, bulu mata palsu, alis yang ditebalin, bibir yang dimerahin. Pak Gembara tahu itu? Dia langsung tertawa. Saya nggak suka, berat rasanya hatinya. Berat rasanya saya ikut dandan, tapi nggak apa-apa, menyenangkan programnya ini saya. Biarpun saya harus dalam 2 hari harus belanja sana sini, harus membeli dari atas sampai ke bawah, itu 2 hari saya beli. Walaupun di pasar kaget, saya berjuang untuk menyukseskan program wanita. Tapi yang saya pikir bukan hanya programnya, tapi pertobatan wanita itu yang penting. Amin. Yang setuju tepuk tangan dan tepuk kepada Tuhan. Iya, dia berjuang. Akhirnya apa? Dengan negosiasi dengan sang raja, Haman disulahkan. Adalah seorang provokator, ada idealis yang mau membunuh seluruh orang Yahudi pada saat itu. Ratu Esther tetap mengandalkan Tuhan. Jabatannya seorang ratu tidak mengurangi rasa hormat
hatinya kepada Tuhan. Tetap dia tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi kita wanita, jabatan tinggi apa yang sudah kita peroleh? Saya mau katakan, kalau kau mau memiliki jalan keluar di dalam hidupmu, tetap andalkan Tuhan. Karena jabatan tinggi pun tidak membuat kita lepas dari masalah. Duit banyak pun tidak membuat lepas kita dari masalah. Apalagi duit tak ada, masalah yang lebih banyak. Jadi semakin banyak masalahmu, semakin dekatlah kepada Tuhan. Amin wanita. Amin wanita. Amin wanita. Maka masih ada wanita yang masih diam. Amin wanita. Amin wanita. Yang terakhir, kita akan belajar dari seorang Maria. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Lukas pasal pertama, Kak. Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Ketemu? Belum lagi? Iya, dalam bulan 6 katanya udah. Dia udah mulai muncul. Iya, 2 tegaya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang diberkati Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Maka ia akan besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan menurunkan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut Manul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria. 2-3 ya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggal. Seorang Maria adalah seorang perawan ataupun seorang gadis yang sedang bertunangan. Saya mau kasih tahu ibu-ibu betapa susahnya seorang Maria akan menanggung malu hamil di luar nikah. Coba kalau sekarang anak kita seperti itu, enggak Marianya, enggak keluarganya, semua mau tutup pintu rapat-rapat supaya tidak ada wartawan yang bertanya, karena hamil di luar nikah adalah sebuah aib. Jelas tahu Maria itu dia akan dipentung, karena hukum Israel apabila seorang kedapatan berzina dia akan dirajam. Hukum rajam itu apa? Anak itu akan diletakkan di lapangan, akan dikumpulkan banyak orang, dan setiap dibacakan kesalahannya, setelah dibacakan akan terjadi setiap orang yang memegang sesuatu ataupun setiap orang yang melempar harus melempar dia sampai bertumpuk, artinya mati di situ. Itu hukum rajam. Itu akan berlaku atas dia karena apa? Dia ketahuan hamil di luar nikah. Alkitab berkata, tunangannya saja Yusuf mau menceraikan dia diam-diam, tidak mengakui. Kekuatannya Maria hanyalah Yusuf. Ketika Yusuf berkata, "Itu bukan anakku," maka akan kena rajam, karena
mimpinya ketemu malaikat dengan Yusuf. Yusuf anak Daud, jangan engkau menceraikan Maria, karena yang dikandungnya adalah Roh Kudus. Coba kita lihat di sini, malu yang ditanggung oleh Maria beserta keluarganya tertutupi. Tuhan campur tangan. Jika engkau sebagai wanita mau berdiam diri dan berjalan menurut rencana Allah, Allah akan bertindak atas masalah yang kau hadapi. Ada yang amin? Jadi saya mau senang begitu, teriaknya amin supaya mengeluarkan apanya. Ya. Maria sadar, sekalipun dia menanggung malu, tapi dia sedang berjalan dengan rencana Allah. Kadang-kala kita harus menanggung malu, tapi Maria tidak mau tahu. Mau saya malu, mau apapun, yang aku tahu, aku berjalan dalam Allah. Ini adalah perkara yang harus kita teladani, yang harus kita pedomani. Malu kita menjadi orang Kristen, malu kita menyatakan diri. Tuhan bilang, jika engkau malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakuimu di hadapan tahta Allah. Ibu-ibu, para wanita, engkau adalah wanita yang hebat. Keluargamu akan terselamatkan jika engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kadang-kala anak yang menjadi masalahmu mengurangi rasa cintamu dengan Tuhan. Kadang-kala permasalahan ekonomi keuangan yang membuat rasa cintamu terhalangi kepada Tuhan. Mari kita belajar dari 4 orang ini yang membuat kita tercengang hari ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya wanita pengen cantik, pengen dipuji